luar biasa lah Ramadan bulan ini nih, penuh air mata. Gue punya banyak varian ya. Kalau ke anak-anak itu lebih ke physical touch, gue lebih ke gift gitu ke mereka. Kalau ke istri gue lebih yang, karena istri tipikalnya di quality time ya, gue jadi mencoba untuk ngasih dia waktu deep talk, tadi ngobrol. Terus ya act of service sih, cuman gue nggak act of service masa kayak bener-bener yang oke, gue laki-laki, gue mencoba untuk provide apa yang mau apa gitu mau. Kalau saya melihatnya gini, perselingkuhan itu terjadi pada dasarnya karena ketidakmampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam dirinya. Entah itu menyangkut pure intern dirinya sendiri atau konflik-konflik yang ada dalam rumah tangganya. Nah, ketidakmampuan menyelesaikan ini, maka dia seperti mencari pengalihan atau pelarian yang sifatnya instan, sifatnya mudah. Ya, manusiawi, setiap orang pasti berusaha mencari rasa nyaman gitu ya. Nah itu dia, makanya jangan pernah menggantungkan diri ngeliat gua gitu sebagai sosok yang wah alim lah, berhijrah gitu, kagak, jangan please. Kabar mengejutkan datang dari rumah tangga selebritis Virgon Leschild pasca Hari Raya Idul Fitri, di mana sang istri secara terang-terangan membongkar sebuah isu perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Virgon. Pasca curhatnya viral di media sosial, fakta lain pun terungkap, di mana Virgon ternyata sebelumnya sudah sempat membuat surat pernyataan dan mengakui atas perselingkuhannya dengan wanita lain pada 2021 silam. Tidak hanya itu, Virgon juga mengaku siap untuk menjalani proses hukum serta menceraikan Ina bila kembali berselingkuh. Potret lain lebaran artis yang tak kalah menyedot perhatian netizen datang dari artis Irish Bella yang tepat pada tanggal 23 April kemarin baru saja merayakan ulang tahun ke-27-nya tanpa kehadiran sang suami Amar Zoni karena harus terpisah lantaran harus ditahan karena kasus narkoba. Tidak hanya itu, putri keduanya juga dikabarkan kini tengah jatuh sakit. Lantas, seperti apa curhat Virgon yang mengaku telah melakukan kebodohan hingga minta dimaafkan? Dan seperti apa pula ketegaran Irish Bella di tengah cobaan demi cobaan yang menimpa rumah tangganya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah hiruk-pikuk orang-orang berbagi kebahagiaan di hari Lebaran, hal mengejutkan justru datang dari rumah tangga musisi Virgon Leschild, di mana sang istri Ina Idola Rusli secara terang-terangan membongkar sebuah isu perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh Virgon. Yang lebih mengejutkannya, Ina secara terang-terangan mengungkap perselingkuhan sang suami lewat sejumlah unggahan di media sosialnya, di mana Virgon disebut tengah berselingkuh dengan seorang wanita berinisial TAA. Tak hanya itu, fakta lain pun akhirnya terungkap, di mana ternyata pada 2021 silam, Virgon sebelumnya ternyata sudah sempat membuat surat pernyataan dan mengakui atas perselingkuhannya dengan wanita tersebut. Virgon juga mengaku siap untuk menjalani proses hukum serta menceraikan Ina bila kembali berselingkuh. Dengan surat ini menyatakan saya, Virgon Teguh Putra, mengakui selama masih dalam status menikah dengan saudari Ina Idola Rusli bahwa benar telah melakukan hubungan asusila selayaknya suami istri yang dilarang oleh agama dan pemerintah dengan saudari Austina Tenri Ajeng Anissa terhitung sejak tanggal 27 September 2021. Dan apabila di kemudian hari saya terbukti mengulangi perbuatan asusila yang melukai harkat dan martabat istri dan keluarga, saya siap untuk diproses secara hukum Islam dan juga diproses sesuai dengan hukum Indonesia, sesuai dengan pasal 284 tentang perzinahan, dan menceraikan istri saya.
memberikan nafkah sebesar 40 juta rupiah per bulan, dan memberikan hak asuh ketiga anak kami. Tulis Virgon lewat surat pernyataan yang terungkap. Tak hanya itu, selain surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh Virgon saat ketahuan berselingkuh di tahun 2021 lalu, bukti-bukti perselingkuhan lainnya pun terus dibongkar oleh sang istri. Seperti salah satunya struk debit pembelian cincin emas senilai 5 juta rupiah. Dan yang cukup mencengangkan lagi, Ina pun memperlihatkan pengeluaran Virgon untuk sosok sang orang ketiga, di mana pengeluaran Virgon dari Juli 2021 hingga Agustus 2022 telah menghabiskan uang hingga 181 juta rupiah hanya untuk wanita berinisial TAA tersebut. Aksi Ina itu pun mendapat respon dari banyak warganet yang ikut kecewa. Lantas, seperti apa seorang psikolog melihat luapan emosi yang diperlihatkan Ina di media sosial tentang dugaan perselingkuhan yang dilakukan Virgon tersebut? Ya saya lihatnya bahwa memang istrinya saat ini mungkin dalam kondisi mengungkapkan rasa kecewa, rasa amarah gitu ya. Jadi langsung to the point memposting lalu men-tag nama seseorang yang menurutnya punya keterlibatan hubungan dengan suaminya saat ini. Biasanya gini ya, kalau sampai sesuatu itu diungkapkan secara gamblang di publik, pasti sebelumnya ada masalah-masalah yang mereka alami yang tidak terselesaikan. Yang namanya istri pasti punya firasat, ya, punya perasaan-perasaan yang entah perubahan-perubahan yang tadi terjadi antara sikap mereka berdua, terutama perubahan perilaku suaminya ke dia gitu ya, yang mungkin bisa jadi ini tidak terselesaikan di awal dengan baik gitu. Jadi menumpuk gitu, apalagi kan sempat istrinya mengungkapkan bahwa saya dimimpikan gitulah. Lalu juga ada yang mengkonfirmasi tentang berita itu gitu. Jadi tuh kayaknya pada akhirnya kayak efek bola salju yang semakin besar, lalu ini kayak bom waktu lah istilahnya gitu ya. Ini tinggal nunggu meledak aja, pada akhirnya ini jadi kayak ke-trigger bahwa ya saya ungkapkanlah semuanya gitu. Saya yakin sekali bahwa istrinya saat ini sebelum melakukan postingan itu sudah memikirkan ya. Tapi kembali lagi kita berusaha mengerti bahwa kondisi emosi seseorang memang bisa mempengaruhi tindakan-tindakan yang dia ambil saat ini gitu. Bisa jadi memang saat ini dia dalam kondisi yang sangat sulit untuk bersikap rasional atau berpikir dampak jangka panjangnya gitu ya, efektif atau enggak untuk jangka panjang. Dia hanya betul-betul melakukan secara impulsif dorongan emosi saat itu. Kalau saya melihatnya gini, perselingkuhan itu terjadi pada dasarnya karena ketidakmampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam dirinya. Entah itu menyangkut pure internal dirinya sendiri atau konflik-konflik yang ada dalam rumah tangganya. Nah, ketidakmampuan menyelesaikan ini, maka dia seperti mencari pengalihan atau pelarian yang sifatnya instan, sifatnya mudah. Ya, manusiawi, setiap orang pasti berusaha mencari rasa nyaman gitu ya. Kalau dia merasa tidak mampu menyelesaikan itu, berupaya mencari solusi-solusi yang praktis gitu ya. Seakan bahwa dia bisa mendapatkan hasil yang instan gitu. Jadi kalau saya melihatnya gitu sih, untuk orang-orang yang berselingkuh karena memang tidak mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Tak berselang lama sebelum curhat Ina di medsos kemarin kepada tim cumi-cumi.com saat diwawancarai di tengah bulan puasa kemarin, Virgon sempat mengungkapkan bahwa di Ramadan tahun ini banyak hal yang ia sadari dan banyak hal yang membuatnya menangis atas kebodohan-kebodohan yang telah ia lakukan, hingga dirinya pun berharap agar keburukan yang telah ia lakukan selama ini dapat dimaafkan oleh sang istri. Tak hanya itu, Virgon juga mengaku sering melakukan deep talk kepada sang istri tentang hal-hal yang begitu pribadi, terlebih tentang tanggung jawabnya kepada keluarga, tidak hanya untuk urusan materi, namun juga akhirat. Lantas, benarkah pernyataan yang dilontarkan oleh Virgon saat diwawancarai ada hubungannya dengan unggahan-unggahan sang istri di media sosial saat ini? Wah, banyak banget spesial. Gue banyak menemukan arti hidup.
Gue banyak bergumul dengan hati gue sendiri. Gue banyak deh pokoknya. Luar biasa lah Ramadan bulan ini nih. Penuh air mata. Pokoknya gue bergumul sama lebih banyak nemu arti hidup sih, lebih banyak karena mungkin nggak terlalu banyak show juga, gue jadi bisa deep talk sama istri gue, bisa ketemu sama keluarga gue ngomongin hal-hal yang mungkin terlewatkan gitu karena udah sibuk masing-masing. Jadi akhirnya gue banyak menemukan hal-hal baru yang mungkin terpendam selama ini, kerinduan keluarga gue karena gue sibuk, terus ya kekurangan sifat gue atau mungkin kebodohannya gue salah bersikap gimana udah bisa akhirnya refill lah di bulan Ramadan ini, dan ya mudah-mudahan sih bisa saling memaafkan ke depannya dan kembali fitrah ya. Gue sebenarnya sih suka gitu ngobrol-ngobrol yang benar-benar tentang pribadi kita, apalagi tentang sama keluarga ya. Cuman kadang-kadang waktunya kan ya, karena gue harus berjuang nyari nafkah tuh yang benar-benar pindah-pindah kota, waktunya mepet gitu. Orang kan ngeliat gue yang show keliling-keliling Indonesia gitu, padahal mah nggak jalan-jalan ya. Show-nya jam 10 selesai, jam 11 udah di hotel, tidur jam 4 udah mesti di bandara lagi. Jadi nggak ada yang bisa gue nikmatin juga, tapi ya gue mencoba untuk ngasih pengertian itu ke keluarga gitu. Kalau ada banyak hal sih yang harus gue perjuangin di luar gitu, nggak cuma kelihatannya aja kayak bersenang-senang. Nggak. Anak-anak juga gue lebih banyak quality time sama anak-anak, lebih karena gue love language gue tuh ke mereka tuh physical touch ya. Gue suka ngusel mereka, gendong-gendong, cium-cium mereka. Jadi yang itu kan butuh kehadiran fisik ya. Jadi akhirnya lumayan banyak keisi lah gue bulan ini main sama mereka di rumah, yang wel-welan, jalan sekedar untuk potong rambut gitu, motong rambut mereka, mandiin mereka gitu pagi sama sore, nyiapin dandanin anak-anak sekolah gitu-gitu sih terpenuhi. Masih yang pastinya sih gue sebagai apa yang gue jalanin sekarang ya adalah gue belajar untuk terus bertanggung jawab ya, karena laki-laki itu kan benar-benar diamanain untuk tanggung jawab ya ke keluarga, nggak cuma soal materi tapi juga soal akhirat dan keyakinan juga. Jadi orang yang harus bisa rela terluka lah di garis depan untuk melindungin apa yang jadi harapan terbesar dia, apa yang jadi harta terbesar dia. Gue punya banyak varian ya. Kalau ke anak-anak itu lebih ke physical touch, gue lebih ke gift gitu ke mereka. Kalau ke istri gue lebih yang, karena istri tipikalnya di quality time ya, gue jadi mencoba untuk ngasih dia waktu deep talk, tadi ngobrol. Terus ya act of service sih, cuman gue nggak act of service masa kayak benar-benar yang kayak gue laki-laki, gue mencoba untuk provide apa yang mau apa gitu, mau bikin project ini project itu gue provide, gue support sih kayak gitu. Anak-anak sih sebenarnya lebih 70-30 ya. Untuk intervensi masalah pendidikan segala macam gue lebih serahin ke ibunya, karena ibunya pinter banget. Gue blow on soalnya gitu. Sekolah juga nggak tinggi amat, dan dia lebih intelektual lah dari segala macam. Parenting belajar juga lebih keras dia, karena otak gue dipakai buat berkarya dan nyari uang ya. Nah sedangkan dia sekolahnya segala macam bisa works banget gitu untuk ngurus anak-anak dengan segala keriuhannya. Jadi tugas gue hanya provide, dia mau sekolah di mana gue sediain, sisanya untuk arahin segala macam. Ya paling nggak gue berusaha untuk jadi figur ya di rumah, karena cuma ada coba tapi nggak jadi figur. Gue pengen jadi figur yang anak-anak lihat gitu. Laki-laki itu ternyata harus tanggung jawab, harus begini harus begitu, dengan segala kekurangannya. Gue pengen lihat anak-anak tuh gue berusaha gitu untuk mereka. Semua tentang ibu si ayah mah nomor berapa lah gitu bisa dibilang. Tapi paling nggak gue mau dipandang jadi sosok yang punya effort gitu untuk mereka gitu, walaupun nggak sebesar ibunya gitu, walaupun porsinya nggak sebanyak ibunya di rumah, tapi gue pengen lihat nanti, oh ya papa gue tuh orangnya effortnya gitu. Selama ini gue bisa hidup layak bukan karena apa, tapi hasil kerja keras dia, itu aja sih. Berbeda dengan kisah yang tengah meliputi rumah tangga Virgon, potret pasca Lebaran tahun ini yang dilalui Irish Bella juga turut menyedot perhatian netizen. Pasalnya, momen Lebaran tahun ini harus ia jalani sendiri tanpa kehadiran sang suami Amar Zoni yang sedang mendekam di balik jeruji besi karena penyalahgunaan narkoba. Dan yang lebih memilukan lagi, Lebaran tahun ini yang bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-27 tahun, tepat pada tanggal 23 kemarin, nyatanya harus berbarengan dengan anak keduanya, Amala Putri Sabai Akbar, yang harus jatuh sakit dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Tak ada seorang ibu di dunia yang tak sedih saat buah cintanya jatuh sakit. Namun Irish Bella memilih untuk menepikan rasa sedih dan menggantinya dengan rasa syukur atas ujian yang harus ia terima.
Ia percaya apa yang dijalani saat ini justru semakin membuatnya menjadi pribadi yang lebih baik dan semakin mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon doanya aja, semoga diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, ya bisa melewati ujian ini. Dan saya memohon izin juga untuk melanjutkan kehidupan saya ya, kegiatan saya sehari-hari sebagai seorang ibu, urus anak-anak, dan juga sembari saya memperbaiki tanggung jawab saya kepada pihak-pihak yang terkena dampak dari situasi ini. Ibel wanita yang solehah, yang tegar, dan dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk dirinya sendiri, untuk anak-anaknya, untuk orang tuanya, untuk suaminya dia tahu, untuk mertuanya dia tahu lah gitu. Dia tahu yang terbaik untuk dirinya. Dan pasti apapun yang akan dilakukannya kelak kan pasti hasil dari istikharahnya dia kan gitu. Namanya buat Ibel, saya yakin dia wanita yang solehah. Tetap dia tidak akan dia akan tahu, dia tidak menyanyiakan momen. Dia buat Ibel tetap semangat, tetap kuat gitu, zahir batinnya kuat ya, tetap jadi ibu yang terbaik untuk anak-anaknya ya. Selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.